Jadi, di sini saya akan menjelaskan biaya per unit output pada usaha tanam jagung. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa biaya tetap produksi jagung atau TFC-nya itu adalah $4.500. Nah, untuk biaya harga jagungnya itu adalah sekitar $1,1. Baik, langsung saja. Produk yang kita ketahui itu ada 2.000 dan biaya variabel totalnya itu sebesar 1.060. Nah, di mana kita di sini akan mencari nilai AVC-nya, yaitu atau bisa dibilang dengan nilai biaya variabel rata-rata. Di mana variabel rata-rata ini dihasilkan dari biaya variabel total dibagi dengan produk. Jadi di sini hasil dari pembagian tersebut menghasilkan 0,53. Jadi ditulis hasilnya biaya variabel rata-rata yaitu 0,53. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada biaya tetap total, yaitu yang tadi telah diketahui sekitar 4.500. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai AFC atau biaya tetap rata-rata, kita harus menggunakan rumus, yaitu biaya tetap produk dibagi dengan produk, yaitu 4.500 dibagi dengan 2.000, sehingga menghasilkan nilai 2,25. Selanjutnya untuk mencari biaya total rata-rata, kita harus menggunakan rumus biaya tetap total atau TFC ditambah dengan biaya variabel total atau TVC. Nah, di sini TFC-nya itu 4.500 dibagi dengan biaya variabel totalnya yaitu 1.060, sehingga menghasilkan biaya rata-rata atau TC sama dengan 5.560. Selanjutnya kita akan mencari ATC atau biaya total rata-rata. Di mana ATC ini untuk mendapatkan nilai ini kita harus menggunakan rumus biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata, yaitu AFC ditambah dengan AVC, sehingga menghasilkan 2,78. Selanjutnya di sini kita bisa lihat marginal cost-nya yaitu tidak ada. Dan untuk produknya tadi sudah diketahui, produk jagungnya itu per output atau per tahun itu dia 1,1. Okay. Selanjutnya di sini bisa kita lihat itu ada TR atau total revenue dihasilkan dari P dikali Q, di mana P-nya itu 1,1 dikali dengan 2.000 dan menghasilkan total revenue yaitu 2.200, sehingga memperoleh keuntungan sebesar min 3.360. Baik, untuk produk yang selanjutnya itu ada 3.000 dan biaya variabel totalnya atau VC-nya itu ya 1.480. Nah, seperti tadi kita mencari nilai AVC atau nilai biaya variabel rata-rata, di mana kita harus menggunakan rumus yaitu biaya variabel total atau VC dibagi dengan produk Q. Seperti tadi yaitu 1.480 dibagi dengan 3.000, sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,49. Selanjutnya kita akan mencari nilai TFC. Ini telah kita ketahui yaitu 4.500. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai biaya tetap rata-rata atau AFC itu menggunakan rumus biaya tetap total atau TFC dibagi dengan Q. Nah, di mana TFC-nya adalah 4.500 dibagi dengan produknya tadi yaitu sebesar 3.000, sehingga menghasilkan nilai 1,50.
Selanjutnya kita akan mencari total cost atau biaya total cost-nya. Nah, di mana biaya total cost-nya ini didapatkan seperti tadi, yaitu menggunakan rumus, yaitu biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total, yaitu biaya tetap totalnya 4.500 dan ditambah dengan biaya variabel totalnya yang sebesar 1.480. Nah, sehingga menghasilkan total cost-nya sebesar 5.980. Selanjutnya kita akan mencari nilai ATC atau biaya total rata-rata, di mana biaya total rata-rata ini dihasilkan dari rumus seperti tadi, yaitu biaya tetap rata-rata atau AFC ditambah dengan biaya variabel rata-rata atau AVC. Nah, di mana AFC ini adalah 1,50 ditambah dengan AFC-nya yaitu sebesar 0,49, sehingga menghasilkan ATC atau total rata-ratanya itu, biaya total rata-ratanya itu sekitar 1,99. Nah, untuk marginal cost-nya itu menggunakan rumus delta TVC dibagi delta Q, yaitu TVC-nya itu adalah 1.480 dibagi dengan delta Q-nya yaitu 3.000, sehingga menghasilkan nilai 0,42. Selanjutnya kita ada P atau produk yang tadi telah diketahui yaitu 1,1. Seterusnya itu ada total revenue, yaitu P dikali dengan Q, yaitu tadi 1,1 dikali dengan Q-nya sebesar 3.000, sehingga menghasilkan 3,3.000 atau 3.300. Nah, keuntungan yang dihasilkan dari biaya tersebut adalah min 2.680. Baik, untuk yang ketiga itu ada produk Q-nya itu sebesar 4.000 dan biaya variabel totalnya atau VC-nya yaitu 1.870. Nah, seperti tadi, untuk mencari nilai VC-nya yaitu dengan membagi biaya variabel total dan produk, di mana biaya variabel totalnya itu adalah 1.870 dibagi dengan 4.000, sehingga menghasilkan 0,47. Nah, untuk mencari TVC atau total yaitu sudah diketahui dari yang pertama tadi seperti 4.500. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari nilai biaya tetap rata-rata atau AFC, di mana AFC ini didapatkan menggunakan rumus TVC dibagi dengan Q, di mana FC dibagi dengan Q, di mana TFC-nya itu adalah 4.500 bagi dengan 4.000, ya, sehingga menghasilkan 1,13. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencari total cost-nya atau biaya rata-ratanya, yaitu dengan menambahkan FC ditambah TVC. Nah, FC-nya itu sebesar 4.500 ditambah dengan TVC yaitu sebesar 1.870, sehingga menghasilkan total cost atau biaya rata-ratanya adalah 6.370. Selanjutnya kita akan mencari ATC atau biasa disebut dengan biaya total rata-rata, yaitu biaya total rata-rata ini dihasilkan menggunakan rumus AFC ditambah dengan AVC. Nah, AFC tadi yaitu 4.500 ditambah dengan
VC-nya itu sekitar 1870 sehingga menghasilkan ATC sebesar AFC ditambah dengan AVC, di mana AFC-nya itu adalah 1,13 ditambah dengan AVC-nya yaitu 0,47 sehingga menghasilkan ATC atau biaya total rata-rata sebesar 1,59. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai MC atau marginal cost. Nah, marginal cost ini dihasilkan dari delta TVC dibagi dengan delta Q. Nah, di mana delta TVC-nya itu adalah 1870 dibagi dengan Q, delta Q-nya yaitu 4000 sehingga menghasilkan marginal cost sebesar 0,39. Nah, selanjutnya kita akan mencari P. P-nya tadi telah diketahui yaitu 1,1 dolar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai TR-nya atau total revenue. Total revenue ini dihasilkan seperti tadi, yaitu P dikali dengan Q, di mana P-nya itu 1,1 dikali dengan Q-nya yaitu 4000. Nah, sehingga menghasilkan 4400. Nah, dari hasil tadi kita bisa menentukan keuntungan. Kita menjumlahkan secara keseluruhan keuntungan yang diperoleh sebesar 1970. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan produk yang keempat yaitu 5000 dan biaya variabelnya atau VC-nya yaitu 2250. Seperti tadi teman-teman, kita ingin mencari nilai AVC, di mana AVC ini dihasilkan dari biaya variabel total dibagi dengan produk Q-nya, di mana biaya variabel totalnya itu sebesar 2250 dibagi dengan produk Q-nya sebesar 5000 sehingga menghasilkan nilai 0,45. Nah, TFC-nya tadi telah diketahui sekitar 4.500 dolar. Kemudian AFC-nya itu sekitar 1,90. Kenapa 1,90? Itu dihasilkan dari biaya tetap total dibagi dengan Q. Biaya tetap total atau TFC-nya itu sebesar 4.500 dibagi dengan Q. Produknya itu sebesar 5.000 sehingga menghasilkan yang tadi 1,90. Nah, selanjutnya total cost. Total cost-nya ini dihasilkan dari rumus yang tadi juga, yaitu FC ditambah TVC. Nah, di mana FC-nya itu 1,90 ditambah dengan TFC-nya. TFC-nya itu sekitar 2250. Nah, ditambah sehingga menghasilkan 6750. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari ATC atau biasa disebut dengan biaya total rata-rata, di mana biaya total rata-rata ini diperoleh dari biaya tetap rata-rata atau AFC ditambah dengan variabel rata-rata atau AFC. Nah, di mana AFC-nya ini adalah 1,90 ditambah dengan AFC-nya itu adalah 0,45 sehingga menghasilkan nilai 1,35. Selanjutnya kita akan mencari marginal cost-nya, di mana marginal cost ini didapatkan dari rumus yaitu delta TVC dibagi dengan delta Q, di mana delta TVC-nya itu tadi adalah 4.500 dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya itu adalah
5.000. Jadi 4.500 dibagi dengan 5.000 sehingga menghasilkan marginal cost sebesar 0,38. Selanjutnya ada P. P atau tadi produk jagungnya itu sebesar 1,1. Nah, untuk mencari nilai selanjutnya yaitu TR, total revenue, kita harus mengalihkan antara produk jagungnya tadi 1,1 dikali dengan produknya. Q-nya sebesar 5.000. Jadi 1,1 dikali 5.000 sama dengan 5.500. Nah, selanjutnya keuntungan dari yang telah dihasilkan tadi, kita bisa melihat keuntungannya itu sebesar min 1,1970. Nah, saya akan melanjutkan di barisan kelima. Di sini kita ketahui bahwa Q atau produk senilai 6.000 dan biaya variabel totalnya atau VC senilai 2.620. Kita akan mencari nilai dari AFC. Nilai dari AFC menggunakan rumus biaya variabel total atau VC dibagi dengan produk atau Q. Nah, hasil dari AFC-nya yaitu sebesar 0,44. Kita lanjut lagi. Juga sudah ketahui nilai dari TVC berasal dari soal dan nilainya itu sebesar 4.500. Kita lanjut saja mencari nilai dari AFC. Nah, nilai dari AFC juga menggunakan rumus. Rumusnya adalah TFC dibagi dengan produk atau Q. Kita ketahui nilai TFC itu 4.500 dibagi dengan Q atau produk senilai 6.000 yang hasilnya adalah 0,75. Kita akan mencari lagi nilai dari TC. Nilai dari TC juga menggunakan rumus yaitu TFC ditambah dengan VC. Nah, nilai dari TFC sebesar 4.500 ditambah dengan VC yaitu 6.620. Jadi, nilai TC-nya itu sebesar 7.120. Kita cari lagi nilai dari ATC. Nah, nilai dari ATC juga menggunakan rumus yaitu TC dibagi dengan produk atau Q. Jadi TC-nya itu sebesar 7.120. TC-nya itu sebesar 7.120 dan produknya atau Q-nya itu sebesar 6.000. Jadi hasil dari rumusnya itu 1,19. Kita cari lagi juga nilai dari MC. MC juga menggunakan rumus yaitu delta VC dibagi dengan delta Q atau produk. Jadi hasilnya yaitu 0,37. Kita lanjut lagi. Nah, di sini juga kita sudah ketahui dari soal nilai dari P atau price itu sebesar 1,1. Kita lanjutkan lagi mencari nilai dari TR. Nah, nilai dari TR juga menggunakan rumus yaitu P atau price dikali dengan Q atau produk yang menghasilkan nilai TR sebesar 6.600. Nah, di sini kita akan mencari keuntungan dari baris kelima. Di kolom keuntungan juga menggunakan rumus yaitu TR dikurang TC. Diketahui nilai dari TR sebesar 6.600 dan nilai dari TC sebesar 7.120. Jadi totalnya adalah minus 520, yang berarti keuntungannya itu berkurang atau menurun. Lanjut lagi di barisan ke-6. Kita sudah ketahui nilai dari produk atau Q sebesar 7.000 dan nilai dari biaya variabel totalnya atau VC sebesar 3.000. Nah, di kolom selanjutnya kita akan mencari nilai dari AFC. Kita juga menggunakan rumus yang sama yaitu VC atau biaya variabel total dibagi dengan Q atau produk yang hasilnya yaitu 0,43. Kita lanjut di kolom TFC. Nilai dari TFC yaitu sebesar 4.500. Nah, kita lanjutkan lagi di kolom AFC.
Di kolom AFC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TFC dibagi dengan Q atau produk, yang menghasilkan nilai AFC sebesar 0,64. Kita lanjut lagi di kolom TC, yaitu menggunakan rumus TFC ditambah dengan VC atau biaya variabel total, yang menghasilkan TC sebesar 7.500. Di kolom ATC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TC dibagi dengan Q atau produk. TC-nya itu sebesar 7.500 dan Q-nya atau produk itu sebesar 7.000. Jadi hasil dari rumusnya yaitu 1,07. Lanjut lagi di kolom MC. Nah, MC juga sendiri menggunakan rumus yang sama, yaitu delta VC atau biaya variabel total dibagi dengan delta Q atau produk, yang menghasilkan 0,38. Nah, di sini kita juga sudah ketahui bahwa nilai P atau price itu sebesar 1,1. Kita lanjut terus di kolom TR. Mencari nilai TR juga menggunakan rumus yang sama, yaitu P atau price dikali dengan Q atau produk, yang hasilnya adalah 7.700. Nah, kita cari lagi di sini keuntungan dari baris ke-6. Mencari tahu keuntungannya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TR dikurang oleh TC, yang menghasilkan 2000. Jadi kita lihat di sini keuntungannya itu naik atau meningkat. Lanjut lagi menjelaskan di baris ke-7. Kita ketahui juga bahwa nilai Q atau produk sebesar 8.000 dan biaya variabel totalnya sebesar 3.400. Kita mencari nilai di kolom AVC. AVC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu Q atau produk dibagi dengan VC atau biaya variabel total, yang menghasilkan VC sebesar 0,43. Kita lanjut di kolom TFC. Yang kita sudah ketahui di soal, nilai TFC itu sebesar 4.500. Lanjut lagi di kolom AFC. Di kolom ini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TFC dibagi dengan Q atau produk, yang menghasilkan AFC sebesar 0,56. Kita lanjutkan lagi di kolom TC. Di kolom TC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TFC ditambah dengan VC atau biaya variabel total, yang menghasilkan nilai TC sebesar 7.900. Kita lanjut terus di kolom ATC. Di sini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TC dibagi dengan Q atau produk, yang menghasilkan sebesar 0,99. Lanjut lagi di bagian kolom MC, yaitu menggunakan rumus yang sama, delta VC dibagi dengan delta Q atau produk, yang menghasilkan MC sebesar 0,40. Di sini P atau price itu kita sudah ketahui bahwa nilai P atau price itu 1,1. Lanjut terus di bagian kolom TR. TR juga menggunakan rumus yang sama, yaitu P atau price dikali dengan Q atau produk. P itu 1,1 dan Q-nya itu 8.000. Jadi hasilnya yaitu 8.800. Nah, di sini kita cari keuntungannya. Keuntungannya menggunakan rumus yang sama, yaitu TR sebesar 8.800 dikurang dengan TC sebesar 7.900, yang menghasilkan keuntungannya itu sebesar 900. Jadi keuntungannya itu meningkat atau naik. Lanjut menjelaskan di barisan ke-8, yaitu kita sudah ketahui nilai produk atau Q itu sebesar 9.000 dan biaya variabel totalnya atau VC yaitu 3.820. Yang kita cari lagi di sini nilai dari AFC. Nilai dari AFC menggunakan rumus yang sama, yaitu VC dibagi dengan Q, yang menghasilkan nilai AVC sebesar 0,42. Kita sudah ketahui nilai dari AFC itu 4.500. Kita lanjutkan lagi di kolom AFC. AFC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TFC
TFC dibagi dengan Q atau produk. TFC-nya itu sebesar 4.500 dibagi dengan Q sebesar 9.000 yang menghasilkan nilai FC sebesar 0,50. Kita lanjutkan lagi di kolom TC. Di kolom ini juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TFC dibagi dengan VC atau biaya variabel total, di mana TFC-nya yaitu senilai 4.500 dan VC-nya itu 3.820 yang menghasilkan TC-nya itu sebesar 8.320. Kita lanjut lagi di kolom ATC. ATC juga menggunakan rumus yang sama. TC-nya itu sebesar 8.320 dan Q-nya itu sebesar 9.000 yang menghasilkan nilai dari ATC-nya itu sebesar 0,92. Kita lanjut terus di kolom yang belum terisi, yaitu MC. Kolom MC juga menggunakan rumus yang sama, yaitu delta VC atau biaya variabel total dibagi dengan delta Q atau produk, di mana delta VC-nya itu sebesar 3.820 dan delta Q-nya sebesar 9.000 yang menghasilkan MC sebesar 0,42. Nah, kita juga ketahui bahwa nilai dari P atau price-nya itu sebesar 1,1. Kita lanjutkan lagi di kolom TR. TR juga menggunakan rumus yang sama, yaitu P atau price sebesar 1,1 dikali dengan Q atau produk sebesar 9.000 yang menghasilkan TR sebesar 9.900. Nah, kita akan mencari puncaknya, yaitu keuntungan. Keuntungannya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu TR dikurang dengan TC. TR-nya itu sebesar 9.900 dan TC-nya itu sebesar 8.320. Jadi hasilnya adalah 1.580. Jadi keuntungan di kolom 8 itu naik atau meningkat. Baik, di sini saya akan mencari nilai AVC-nya dikarenakan pada kolom produk atau key quantity itu sudah terisi dengan kolom biaya variabel total atau VC itu sudah terisi. Jadi di sini akan mencari nilai AVC-nya. Untuk mencari nilai AVC, kita menggunakan rumus AVC sama dengan VC dibagi Q. Nilai VC-nya itu sebesar 4.340, kita bagikan dengan Q atau produk itu 10.000, menghasilkan 0,43. Baik, selanjutnya kita akan mengisi pada kolom TVC. Di sini kolom TVC itu yang kita akan isi itu biaya tetap, yaitu di sini ada di dalam soal biaya tetap itu sebesar 4.500. Jadi kita isi 4.500. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom AVC. Untuk mengisi kolom AVC, di sini kita menggunakan rumus TVC dibagi Q. Di sini nilai TVC-nya itu sebesar 4.500, kita bagikan dengan Q produk yaitu sebesar 10.000. Setelah kita bagi menghasilkan 0,45. Selanjutnya pada kolom TC kita mencari dengan rumus TVC dibagi VC. Nah, untuk nilai TVC-nya yaitu 4.500, kita bagikan dengan VC sebesar 4.340, menghasilkan 8.840. Baik, selanjutnya kita akan mencarikan nilai pada kolom ATC. Nah, rumus untuk mencari ATC adalah TC dibagi Q atau produk. Nah, untuk nilai TC-nya yaitu sebesar 8.840, kita bagi dengan Q produk 10.000, menghasilkan 0,88. Baik, kolom selanjutnya itu MC. Untuk mencari nilai MC yaitu delta VC kita bagi dengan delta Q. Delta FC sebesar 4.340, kita bagi dengan 10.000 produknya, menghasilkan 0,52. Baik, kolom selanjutnya yaitu P atau price. Di dalam soal kita sudah mengetahui price itu sebesar 1,1. Jadi kita isi di dalam kolom 1,1. Baik, untuk mencari nilai TR kita menggunakan rumus P price dikali dengan produk atau Q.
Di sini nilai P-nya itu 1,1, kita kalikan dengan produk atau Q sebesar 10.000 menghasilkan 11.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung keuntungannya. Nah, untuk menghitung keuntungannya, kita menggunakan rumus TR dikurang dengan TC. Nah, untuk nilai TR sendiri itu sebesar 11.000. Kita akan kurangkan dengan nilai TC. Nilai TC itu sebesar 8.840. Nah, setelah kita kurangkan, keuntungan yang dihasilkannya itu 2.160. Kalau kita lihat, keuntungannya itu mengalami penaikan. Baik, kita akan mengisi pada baris ke-10. Di sini baris ke-10 untuk produk sudah kita ketahui, yaitu sebesar 11.000. Dan untuk kolom biaya variabel total kita juga sudah ketahui sebesar 5.060. Nah, untuk mencari nilai AVC menggunakan rumus VC dibagi Q atau produk. Nah, untuk nilai VC-nya yaitu 5.060. Kita akan bagikan dengan Q produk sebesar 11.000, menghasilkan 0,46. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai TVC-nya. Di sini nilai TVC juga sudah kita ketahui di dalam soal sebesar 4.500. Baik, untuk mencari kolom AVC, kita menggunakan rumus TVC dibagi dengan Q atau produk. Nah, untuk nilai TVC-nya yaitu 4.500, kita bagikan dengan Q produk sebesar 11.000. Nah, hasilnya itu 0,41. Baik, kolom selanjutnya yaitu nilai TC. Untuk rumus TC sendiri yaitu TVC ditambah VC. Nah, untuk nilai TVC-nya juga yaitu sebesar 4.500, kita tambahkan dengan VC sebesar 5.060, menghasilkan 9.560. Baik, kolom selanjutnya yaitu kolom ATC. Untuk mencari kolom ATC, kita menggunakan rumus TC dibagi Q atau produk. Untuk nilai TC-nya yaitu 9.560, kita bagi dengan Q produk sebesar 11.000, menghasilkan 0,87. Baik, untuk kolom selanjutnya yaitu kolom MC, kita menggunakan rumus delta VC dibagi dengan delta Q. Nah, untuk delta FC-nya sendiri yaitu sebesar 5.060. Kita bagikan dengan Q produk sebesar 11.000. Nah, di sini menghasilkan 0,72. Baik, untuk kolom P atau price kita sudah ketahui di soal yaitu juga sebesar 1,1. Baik, kolom selanjutnya kita akan mencari nilai TR-nya. Untuk mencari nilai TR-nya, kita akan kalikan price dengan Q produk. Nah, untuk nilai price-nya sendiri 1,1 kita akan kalikan dengan price sebesar 11.000, menghasilkan 12.100. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keuntungannya dengan cara TR kita kurangkan dengan TC. Untuk nilai TR-nya 12.100, kita akan kurangkan dengan TC yaitu sebesar 9.560, menghasilkan 2.540. Di sini juga kita lihat pada baris ini mengalami keuntungan atau kenaikan. Baik, selanjutnya kita akan hitung pada baris ke-11. Nah, untuk produknya juga kita sudah tahu sebesar 12.000, dan untuk biaya variabel total atau VC-nya juga kita sudah ketahui sebesar 6.010. Nah, untuk mencari nilai AVC-nya, di sini kita akan juga menggunakan rumus yang sama, yaitu VC dibagi Q. Nah, untuk nilai VC-nya 6.010 kita akan bagikan dengan Q produk sebesar 12.000, menghasilkan 0,50. Selanjutnya, untuk mencari nilai VC-nya, karena VC sudah ada juga dalam soal, kita isi 4.500. Nah, baik, kita lanjut ke kolom selanjutnya, kolom AVC. Untuk mencari nilai AVC-nya, kita menggunakan rumus TVC dikurang dengan Q produk. Nah, untuk nilai TVC-nya yaitu sebesar 4.500, kita bagikan dengan Q produk sebesar 12.000, menghasilkan 0,38. Baik, kolom selanjutnya itu kolom TC. Untuk mencari kolom TC juga kita menggunakan rumus TVC dibagi dengan VC. Nah, untuk nilai TVC-nya yaitu 4.500, kita tambah dengan VC sebesar 6.010, menghasilkan 10.510. Baik, kolom selanjutnya kolom ATC. Nah, kolom ATC kita menggunakan rumus
TC dibagi dengan Q produk. Untuk TC, nilai TC sendiri sebesar 10.510. Kita akan bagikan dengan Q produk sebesar 12.000, menghasilkan 0,88. Baik, selanjutnya juga kita akan mencari pada kolom MC. Nah, untuk mencari nilai MC, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu delta VC dibagi dengan delta Q. Nah, untuk nilai delta VC yaitu sebesar 6.010, kita bagi dengan delta Q yaitu sebesar 12.000, menghasilkan 0,95. Nah, baik, kolom selanjutnya yaitu price. Price juga kita sudah lihat di soal sama, itu 1,1. Baik, kita next aja pada kolom TR. Nah, untuk mencari kolom TR, kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu P dikali Q. Nah, nilai P-nya yaitu sebesar 1,1, kita kalikan dengan Q sebesar 12.000, menghasilkan 13.200. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keuntungannya. Keuntungannya kita juga menggunakan rumus yang sama, TR dikurang TC. Nah, nilai TR sendiri yaitu 13.200, kita kurangkan dengan nilai TC. Nilai TC itu sebesar 10.510. Nah, menghasilkan 2.690. Baik, kita akan menghitung pada baris terakhir, yaitu baris ke-12. Untuk nilai Q atau produk kita juga sudah ketahui sebesar 13.000. Nah, untuk kolom biaya variabel total atau VC juga itu sebesar 7.260. Nah, di sini kita akan menghitung lagi nilai AVC-nya. Untuk mencari nilai AVC juga kita menggunakan rumus yang sama, yaitu VC dibagi Q. Nah, untuk nilai VC-nya juga kita masukkan 7.260 dibagi dengan 13.000, menghasilkan 0,56. Selanjutnya kolom TVC, yaitu kita sudah tahu juga di dalam soal sebesar 4.500. Nah, untuk mencari pada kolom AVC, yaitu kita gunakan rumus juga yang sama, TVC dibagi dengan Q atau produk. Nah, untuk nilai TVC-nya yaitu 4.500, kita bagikan dengan Q produk sebesar 13.000, menghasilkan 0,35. Nah, untuk mencari nilai pada kolom TC juga menggunakan rumus yang sama, TVC dibagi dengan VC. Untuk nilai TVC sendiri yaitu 4.500, kita tambahkan dengan VC sebesar 7.260, menghasilkan 11.760. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai ATC-nya, yaitu menggunakan rumus juga yang sama, yaitu TC dibagi Q produk. Nilai TC-nya itu sebesar 11.760 dibagi dengan Q produk sebesar 13.000, menghasilkan 0,90. Kolom selanjutnya yaitu kolom MC, di sini juga menggunakan rumus yang sama, delta VC dibagi dengan delta Q. Nah, untuk delta VC-nya sendiri yaitu 7.260, kita bagi dengan delta Q yaitu 13.000, menghasilkan 1,25. Nah, pada kolom selanjutnya yaitu kolom price. Nah, kolom price juga kita sudah diketahui sebesar 1,1. Nah, kita lanjut pada kolom TR. Untuk mencari TR, kita gunakan rumus P dikali Q. Nah, untuk nilai P atau price yaitu sebesar 1,1, kita kalikan dengan Q atau produk sebesar 13.000, menghasilkan 14.300. Nah, kolom terakhir yaitu keuntungan, kita akan mencari keuntungannya. Keuntungannya itu menggunakan rumus juga yang sama, yaitu TR dikurang TC. Nah, untuk nilai TR-nya yaitu sebesar 14.300, kita kurangkan dengan TC-nya yaitu sebesar 11.760, menghasilkan 2.540.